Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali lagi kita dalam pembelajaran kimia melalui channel Hemistin. Hari ini kita akan masuk ke materi reaksi kesetimbangan, yaitu tentang pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Azas Le Chatelier. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung akan mempertahankan kesetimbangannya. Seorang ilmuwan bernama Henry Louis Le Chatelier mengemukakan bahwa pengaruh faktor luar terhadap reaksi kesetimbangan dikenal dengan azas Le Chatelier, yang berbunyi jika terhadap reaksi kesetimbangan dilakukan aksi-aksi tertentu, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh reaksi tersebut. Atau hukum ini, azas ini dikenal juga dengan azas aksi reaksi. Berdasarkan azas tadi, maka beberapa aksi yang dapat menimbulkan perubahan pada sistem kesetimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan antara lain 1. Konsentrasi zat, 2. Suhu, 3. Volume, dan 4. Tekanan. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang diperbesar itu. Jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang diperkecil tersebut. Jadi prinsip bahwa setiap reaksi kesetimbangan pasti akan mempertahankan kesetimbangannya. Jadi untuk konsentrasi ini, Bu Atin sering menyebutkan di sini kita menggunakan azas kaya miskin gitu ya. Kalau kita jadi orang kaya berarti kita berhak memberi. Kalau kita jadi orang miskin berarti kita berhak menerima. Nah, ini azas ini untuk mempermudah pemahaman kita. Contohnya di sini tadi. Ketika konsentrasi diperbesar berarti kan makin kaya ya. Kalau makin kaya berarti dia harus memberi atau menerima? Berarti kan harus memberi. Kaya itu harus memberi. Kalau memberi berarti dari dia ke orang lain atau menuju ke orang lain. Nah, sedangkan kalau konsentrasi zat diperkecil kan berarti artinya kekurangan gitu ya, anggap aja miskin gitu ya. Berarti dia akan bergeser ke arah zat yang diperkecil ini. Karena kalau miskin itu kan harus bisa menerima pemberian orang ya, jangan kebalik ya. Sehingga ketika ada contoh seperti ini, reaksi 2SO2 ditambah O2 jadi 2SO3, ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser jika pada suhu tetap konsentrasi SO2 diperbesar? Nah, ketika SO2 diperbesar, artinya SO2 itu kaya. Kalau SO2 kaya itu berarti dia harus memberi. Kalau memberi berarti arahnya adalah dari dirinya kan? Nah, berarti reaksi ini akan bergeser ke kanan ya, ke kanan karena dia menjadi kaya. Kalau kaya berarti dia harus memberi. Nah, sekarang kalau konsentrasi SO2-nya diperkecil, diturunkan, SO2 berarti di sini kondisinya akan semakin miskin. Nah, kalau SO2 miskin berarti dia berhak menerima. Kalau menerima berarti kan menuju ke arahnya. Nah, berarti reaksi ke kiri. Bagaimana pengaruhnya terhadap nilai K? Nilai K-nya, tetapan kesetimbangannya adalah tetap. Kenapa tetap? Karena di sini suhunya tetap ya. Kalau suhu tetap maka nilai K tidak berubah. Nilai K bisa berubah jika suhu berubah. Oke, misalnya saya tambahkan lagi satu soal lagi. Seandainya SO3, konsentrasinya SO3 diturunkan atau diperkecil. Nah, ini SO3 nih. SO3 diturunkan atau diperkecil berarti SO3 makin miskin kan. Nah, kalau begitu berarti dia berhak menerima. Kalau berhak menerima berarti kan harus menuju ke arahnya gitu kan. Nah, berarti reaksinya adalah ke kanan. Kalau suhunya tetap berarti nilai K-nya pun tetap. Tolong dipahami ya, konsentrasi itu anggapannya adalah konsep kaya dan miskin, memberi dan menerima. Kemudian yang kedua adalah suhu.
Sama, pada proses kesetimbangan, mencapai kesetimbangan, kalau suhu sistemnya dinaikkan, suhu naik itu berarti kan panas ya, menghasilkan kalor kan ya. Nah, kalau suhu sistem dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi yang menyerap kalor, yang dingin. Nah, reaksi apa itu yang ada terjadi penurunan suhu? Yaitu reaksi endoterm. Jadi kalau dia kepanasan, justru mencari kondisi yang dingin, yaitu endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan berarti kan artinya dingin. Kalau dingin, suhunya turun, maka kesetimbangan ini akan mencari tempat yang panas. Kalau yang panas berarti yang melepaskan kalor, berarti yang reaksi yang eksoterm. Ya, jadi kalau kondisinya dingin ya berarti harus menuju ke reaksi yang hangat, yang panas atau eksoterm. Nah, ekso atau endo, kita ingat lagi tentang termokimia di sini karena delta hanya negatif, berarti di sini reaksi ini SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 adalah reaksi yang eksoterm. Karena apa? Karena delta hanya negatif. Nah, eksoterm ini adalah milik reaksi utama. Reaksi utama tetap reaksi yang ke kanan, berarti ini ekso. Nah, sebaliknya arah yang ke kiri berarti endo. Nah, tinggal kita baca soalnya. Ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser dan bagaimana pengaruhnya terhadap nilai tetapan kesetimbangan atau K? Suhu dinaikkan, tadi suhu naik berarti panas, berarti dia mencari reaksi yang suhunya turun atau suhu reaksi endoterm. Berarti kalau ke reaksi endoterm berarti reaksi mana endoterm? Berarti ke kiri. Ini kan endo yang ke kiri. Kemudian kalau suhu diturunkan berarti artinya dingin. Kalau dingin berarti dia harus lari ke reaksi yang panas, yaitu reaksi ekso. Yang kemana yang ekso? Yang ke kanan. Nah, sekarang kalau reaksinya ke kiri berarti kan produk berkurang ya. Produk berkurang, reaktan bertambah. Padahal nilai K itu kan prinsipnya produk dibagi reaktan. Nah, kalau produknya berkurang, reaktannya selalu bertambah, maka otomatis nilai K-nya semakin kecil. Makin kecil. Dan sebaliknya, ketika reaksinya ke kanan, artinya produk akan terus bertambah terus ya, makin besar, sedangkan reaktan akan semakin kecil, maka nilai K juga makin besar karena produknya bertambah terus. Ini untuk suhu. Kemudian berikutnya, untuk volume dan tekanan. Pengaruh perubahan tekanan terhadap kesetimbangan reaksi berlaku hanya untuk sistem yang reaksinya melibatkan gas. Jika tekanan dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau tekanan diturunkan berarti ke jumlah yang koefisien besar. Nah, pengaruh volume berlaku berkebalikan dengan tekanan ya. Jadi kamu silakan mau menghafalkan salah satu. Jadi tadi kalau tekanan dinaikkan berarti ke koefisien yang kecil. Jumlah koefisien kecil. Kalau tekanan diturunkan berarti justru ke koefisien yang besar. Nah, nanti kita harus cek ya jumlah koefisien kanan dan kirinya bagaimana. Nah, sekarang contoh soalnya dengan contoh soal yang sama, 2SO2 ditambah O2, 2SO3 delta hanya sudah ada. Ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser? Suhunya tetap, tekanan diperbesar. Tadi tekanan diperbesar berarti ke jumlah koefisien yang kecil. Koefisien kecil, oke kita cek. Koefisien kanan totalnya 2. Koefisien kiri totalnya 3. Mana yang lebih kecil? Yang kanan kan? Berarti reaksinya bergeser ke kanan. Kemudian, kalau volume diperbesar berarti ke koefisien yang besar. Nah, kalau volume itu sebanding. Mana koefisien yang besar? Sebelah kiri. Berarti reaksinya berjalan ke kiri. Bagaimana nilai K? Karena suhunya tetap, maka nilai K-nya juga tetap. Tetap ya, nilai tetapan kesetimbangannya tetap. Yang terakhir sekarang, katalisator. Di sini katalisator dalam reaksi kesetimbangan tidak dapat menggeser arah kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat reaksi untuk mencapai keadaan setimbang. Contohnya pada reaksi kesetimbangan pembuatan amonia.
N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 pada suhu 100 derajat Celcius, reaksi ini akan mencapai kesetimbangan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, jika ke dalam reaksi tersebut ditambahkan katalisator, maka reaksi akan lebih cepat mencapai kesetimbangan hanya dalam hitungan menit. Nah, jadi katalisator tidak merubah ya pergeseran, hanya mempercepat kondisi pencapaian kesetimbangan. Oke, dalam contoh kehidupan sehari-hari, biasanya kesetimbangan ini adalah berlaku pada industri-industri kimia. Contohnya adalah proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia. Di sini ada reaksi pembentukan amonia. Nah, bagaimana cara mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya? Logikanya, kalau mau dapat amonia sebanyak-banyaknya, berarti kan reaksi wajib ke kanan ya, harus diarahkan ke kanan. Berarti yang pertama, kemungkinannya kaitannya dengan konsentrasi. Berarti konsentrasi N2 dan konsentrasi H2 harus dinaikkan. Kenapa harus dinaikkan? Agar reaksinya ke kanan. Agar dia selalu ke arah kanan, memberi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana volume dan tekanan? Berarti volume harus biar ke kanan. Kita lihat jumlah koefisien kanan 2, jumlah koefisien sebelah kiri adalah 4. Berarti volume biar ke kanan reaksinya, berarti volume harus diperkecil. Tekanannya bagaimana? Biar ke kanan berarti ke koefisien yang kecil, berarti kebalikan volume. Tekanannya justru harus diperbesar atau dinaikkan. Kemudian dengan suhu kaitannya. Suhu kita lihat reaksi ini reaksi ekso atau endo. Delta H negatif berarti ekso. Biar ekso ke kanan, ekso itu kan reaksi yang panas ya, maka suhunya harus diturunkan agar reaksi ini bergerak ke reaksi eksoterm atau ke kanan. Oke, semoga materi tentang faktor kesetimbangan ini bisa dipahami. Silahkan disimak ulang kalau masih belum paham, dan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke WA Bu Atin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.